Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novelia, NPM 1011201003. Analisis kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi dimulai dengan jatuhnya bank akibat penyalahgunaan dana nasabah yang digerakkan oleh pemilik Bank Senturi beserta keluarganya. Bank Senturi sebelumnya dikenal dengan nama Bank Senturi Invest Corporation yang didirikan oleh Robert Tantular pada tahun 1989. Permasalahan: Bank Senturi mendapat dana suntikan negara atau bailout yang mencapai jumlah fantastis, yaitu 6,7 triliun rupiah. Yang membuat upaya bailout tersebut bermasalah tiada lain adalah status Bank Senturi kala itu tidak memiliki likuiditas yang memadai. Hasil audit investigasi dan pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi sebesar 6,7 triliun. Dari jumlah tersebut, diantaranya sebesar 2,8 triliun disalurkan setelah tanggal 18 Desember 2008. Sebagian PMS tahap 2 sebesar 1,1 triliun, PMS tahap 3 sebesar 1,15 triliun, dan PMS tahap 4 sebesar 630,2 miliar. BPK berpendapat bahwa penyaluran dana PMS kepada Bank Senturi setelah tanggal 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum. Nah, siapakah yang bersalah? Yaitu Robert, mantan Direktur Utama Bank Senturi, Hermanus Hasan Muslim, sama halnya dengan mantan Direktur Utama, mantan Direktur Treasure Bank Senturi, Lawrence Kusuma. Tersangka lainnya adalah Hesman Alwarak Talaat dan Rafat Ali Rizvi, pemegang saham Bank Senturi yang dipersangkakan dalam tindakan pidana pencucian uang. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara ini adalah pemerintah. Sayangnya, pemerintah seolah-olah tak mau mempertanggungjawabkan akibat dari kebijakan tersebut dengan berdalih berdampak sistemik. Bahkan, sebelum ada satupun pihak dari pemerintahan yang diadili atas kesalahan kebijakan tersebut. Lalu, mengapa bisa terjadi? Nah, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, pada Juli 2008, Bank Senturi sudah mengalami kesulitan likuiditas dan sejumlah nasabah besar pun menarik dana pihak ketiga atau DPK miliknya. Hal ini berlanjut dengan seringnya bank ini melanggar ketentuan giro wajib minimum atau GWM yang harus dipenuhinya. Kondisi ini diperparah dengan keresahan dan ketidakpercayaan nasabahnya yang kemudian dengan tidak mudah menarik dana untuk menghindari kemungkinan buruk, yaitu kehilangan uangnya. Bank Senturi kehilangan lebih dari setengah DPK hanya dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Artinya, pembentukan Bank Senturi ini sudah mengalami cacat sejak lahir. Nah, pasal-pasal yang telah dilanggar: 1. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Yang kedua, pasal 49 ayat 2 dengan hukuman minimal 3 tahun penjara. Yang ketiga, pencucian uang pasal 6 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang atau TTPU pasal 55 KUHP yang menyatakan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, atau pembayaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta didenda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 15 miliar. Robert sendiri sudah divonis penjara 4 tahun dan denda 50 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
10 September 2009. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan, yaitu 8 tahun penjara serta denda uang sebesar 50 miliar. Selain Robert, mantan Direktur Utama Bank Senturi Hermanus Hasan Muslim juga sudah divonis 3 tahun penjara dan denda 5 miliar. Sama halnya dengan mantan Direktur Utama, mantan Direktur Treasure Bank Senturi, Lauren Kusuma juga divonis 3 tahun penjara dan denda 5 miliar. Tersangka lainnya adalah Hesman Al-Waraq Talaat dan Rafat Ali Rizvi, pemegang saham Bank Senturi yang dipersangkakan dalam tindak pidana pencucian uang dan divonis 15 tahun penjara dan wajib mengembalikan uang 3,1 triliun rupiah. Kesimpulannya adalah 1. Perlu adanya antisipasi khusus dari Bapepam dan BI terutama mengenai kepemilikan saham suatu bank, serta kaitan antara bank dengan satu grup usaha karena dikhawatirkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat hanya disalurkan kepada perusahaan dalam grupnya, bahkan tanpa memperhatikan aspek dari kelayakan usahanya dan juga berpotensi terjadi markup, padahal pengelola keuangan harus terbebas dari berbagai konflik kepentingan. Yang kedua, permasalahan Bank Senturi muncul sejak akuisisi merger yang tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, surat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank. Yang ketiga, praktik penipuan, money laundering, dan lain-lain terus-menerus terjadi berkaitan lemahnya pengawasan Bank Indonesia yang bahkan memberikan kemudahan-kemudahan yang berlebihan. Kesimpulan keempat, keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi adalah wewenang Bank Indonesia sesuai Perpu 2/2008 untuk mencegah ketidakstabilan perekonomian, tetapi terdapat penyalahgunaan wewenang dalam mekanismenya. Nah, kasus ini sampai sekarang masih penuh dengan misteri dan ketidakjelasan, karena diduga masih banyak orang lain yang ikut terlibat dalam kasus Bank Senturi ini, meskipun sebagian dari orang yang bertanggung jawab sudah diberi vonis dan putusan hukuman. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.